Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5936-5939. Tawaran keabadian palsu. Pupil mata Dev menyempit, menyadari bahwa serangan pedang ini tidak dapat lagi diubah. Ia menggenggam pedang dengan kedua tangan, dengan panik menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalamnya. Pedang penebas naga mengeluarkan raungan naga yang menggema, energi kacau pada bilahnya berubah menjadi hantu naga abu-abu, meraung saat menyerang ke depan. Klang! Kali ini, itu adalah benturan logam yang sesungguhnya. Platform duel bergetar hebat, retakan tak terhitung muncul di batu uji. Para penonton, termasuk orang suci Xuanwei, terdorong mundur oleh gelombang kejut, Kimbel, yang kultivasinya sedikit lebih lemah, bahkan batuk darah. Di tengah benturan antara cahaya pedang dan naga abu-abu, ruang hancur sedikit demi sedikit, memperlihatkan kehampaan yang gelap gulita. 3 napas kemudian, cahaya itu menghilang. Dev berdiri dengan tenang di tempatnya, wajahnya tanpa ekspresi. Aldersondu berdiri 10 kaki jauhnya, jubah raminya robek, rambut abu-abunya acak-acakan, luka dalam di bahu kirinya memperlihatkan tulang, cedera yang disebabkan oleh energi pedang kekacauan. Namun ia tertawa, tawa yang riang dan tak tertahan. Luar biasa, luar biasa. Pedang pembuka kekacauan surga. Hahaha. Ia tertawa terbahak-bahak, serangan pedang itu menunjukkan kepadaku keindahan di luar, manusia dan pedang sebagai satu. Itu sepadan. Ia menyarungkan pedangnya, melangkah ke Dev, dan mengulurkan tangan. Dev meraihnya, menggunakannya untuk membantunya berdiri. Paviliun pedang surgawi telah bergabung dengan aliansi. Aldersondu berkata dengan tegas, tapi izinkan saya memperjelas ini, dalam aliansi, Paviliun Pedang Surgawi hanya akan mematuhi perintahmu. Jangan datang kepadaku dengan perdebatan yang berantakan itu. Dev mengangguk, dimengerti. Juga, bersiaplah, si rubah tua Baltazar itu, jauh lebih sulit dihadapi daripada aku, kata Aldersondu. Aku tahu apa yang harus kulakukan, kata Dev dengan percaya diri. 7 hari kemudian, Pegunungan 5 Elemen. Berbeda sekali dengan kemegahan pegunungan pedang surgawi yang mengesankan, pegunungan 5 elemen berdiri berdampingan dengan 5 puncak yang mewakili 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah. 5 warna energi spiritual saling berjalin dan mengalir, menciptakan lanskap yang megah dan fantastis. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, dapat dirasakan bahwa aliran 5 warna energi spiritual tidak lancar. Sering terjadi benturan dan penolakan, indikasi jelas dari perselisihan internal di dalam sekte 5 elemen. Luka Dev telah sembuh hingga 70% berkat pil esensi pedang dan kemampuan regenerasinya sendiri. Kelompok itu baru saja memasuki wilayah sekte 5 elemen ketika mereka secara bersamaan dikelilingi oleh 5 kelompok orang. Jubah emas, kemeja hijau, jubah biru, baju besi merah, dan rok kuning, mereka adalah murid-murid dari 5 aliran sekte 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah. Mereka jelas terpisah, bahkan secara halus menunjukkan kewaspadaan timbal balik. Siapa di sana? Para pemimpin dari 5 aliran berbicara serentak, nada suara mereka berbeda-beda. Orang suci Xuanwei hendak berbicara ketika Dev mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Ia melangkah maju, pandangannya menyapu kelima murid itu. Tiba-tiba, tangannya membentuk segel tangan, dan titik cahaya kacau bersinar dari antara alisnya. Kekuatan abadi yang kacau berubah menjadi aliran cahaya 5 warna, melesat ke arah kelima murid itu. Para murid secara naluriah membela diri, tetapi aliran cahaya 5 warna itu tidak menyerang. Sebaliknya, mereka berubah menjadi 5 siklus kecil 5 elemen di hadapan mereka, logam menghasilkan air, air menghasilkan kayu, kayu menghasilkan api, api menghasilkan tanah, dan tanah menghasilkan logam, saling menghasilkan secara sempurna tanpa hambatan apapun. Lebih ajaib lagi, kelima siklus kecil ini terhubung satu sama lain, membentuk siklus 5 elemen yang lebih besar dan terus-menerus memperbarui diri. Ini, para murid dari kelima sekte itu tercengang. Mereka telah mengkultivasi Dao Agung 5 elemen selama ratusan tahun, tetapi pernahkah mereka melihat operasi 5 elemen yang begitu sempurna dan harmonis? Masing-masing dari 5 sekte di dalam sekte tersebut mengkultivasi satu elemen, dan meskipun mereka mengetahui prinsip saling menghasilkan 5 elemen, karena prasangka sekte, mereka tidak pernah benar-benar mempraktikkannya. Bawa aku menemui ketua sekte Jin. Dev menarik kembali kekuatan abadi kekacauan miliknya. Katakan saja padanya, seseorang dapat menyelesaikan dilema 1000 tahun sekte 5 elemen. Para murid dari 5 aliran saling bertukar pandang. Akhirnya, pemimpin aliran emas mengertakkan giginya dan berkata, silakan ikuti saya.
Sekte 5 Elemen, Aula Besar 5 Elemen. Aula itu berbentuk segi 5, dengan para tetua dari 5 aliran duduk di 5 arah yang berbeda. Di ujung aula duduk seorang pria tua berjubah Taois 5 warna, dengan wajah bulat dan sikap yang selalu tersenyum, Saudari Baltazar Jin. Sahabat muda Dev Chen, kau datang dari jauh. Maaf karena tidak menyapamu dengan baik. Baltazar Jin tersenyum hangat. Aku mendengar bahwa kau berdebat tentang ilmu pedang dengan kakek Du di paviliun pedang surgawi, dan bahkan berhasil membuatnya tunduk dan bergabung dengan aliansi. Aku sangat mengagumimu. Dev menangkupkan tangannya untuk memberi salam, Ketua Sekte Jin, Anda terlalu memuji saya. Saya datang untuk mengundang Sekte 5 Elemen untuk bergabung dengan aliansi anti-iblis. Begitu dia selesai berbicara, para tetua dari 5 garis keturunan mulai bergumam di antara mereka sendiri. Aliansi. Sekte 5 Elemen kami dilindungi oleh formasi reinkarnasi 5 elemen. Istana Dao Jahat tidak bisa menembusnya, jadi mengapa mengambil risiko? Tepat sekali. Daripada keluar untuk bertarung, kami harus membela sekte kami dan menunggu mereka saling melemahkan. Omong kosong. Tidakkah kalian mengerti prinsip, jika bibir hilang, gigi akan dingin? Begitu Istana Dao Jahat menghancurkan kekuatan lain, kita akan menjadi yang berikutnya. Jika kalian ingin bertarung, bertarunglah dengan aliran api kalian. Kami murid aliran air tidak pandai bertarung. Kelima garis keturunan masing-masing memiliki pendapatnya sendiri, dan sepertinya mereka akan mulai berdebat. Baltazar Jin tetap tersenyum, tidak menghentikan mereka, tetapi hanya menatap Dev, seolah menunggu reaksinya. Dev mengerti, Baltazar Jin sedang mengujinya. Jika ia bahkan tidak mampu menyelesaikan perselisihan internal di antara kelima aliran, bagaimana mungkin ia membicarakan aliansi? Ia tiba-tiba berbicara, suaranya tidak keras, tetapi menenggelamkan semua argumen, masalah Sekte 5 Elemen bukanlah pada musuh eksternal, tetapi pada perselisihan internal. Aula menjadi hening. Dev melanjutkan, jalan 5 elemen seharusnya saling mendukung dan bersiklus. Namun, kelima aliran di Sekte 5 Elemen masing-masing mengolah satu elemen, bersaing dan menolak untuk mengalah satu sama lain, yang menyebabkan ketidakseimbangan 5 elemen dan kekurangan dalam Dao tersebut. Oleh karena itu, meskipun formasi reinkarnasi 5 elemen sangat kuat, itu tidak akan pernah mencapai keadaan sempurna, generasi tanpa akhir, karena para murid dari kelima aliran yang membangun formasi tersebut tidak sehati. Tetua garis keturunan logam mencibir, Nak, kau membuatnya terdengar begitu mudah. Generasi timbal balik 5 elemen memang bagus, tetapi sumber daya terbatas. Bagaimana sumber daya itu akan dialokasikan? Mengapa harus dialokasikan? Dev menjawab, 5 elemen saling menghasilkan satu sama lain. Logam menghasilkan air, jadi energi logam yang hilang selama kultivasi garis keturunan logam dapat membantu kultivasi garis keturunan air. Air menghasilkan kayu, jadi roh air selama kultivasi murid garis keturunan air dapat menyehatkan garis keturunan kayu. Dalam siklus ini, dengan kelima garis keturunan berkultivasi bersama, sumber daya tidak hanya tidak akan kekurangan, tetapi justru akan berlipat ganda karena daur ulang. Unikorn api kecil di bahunya melompat keluar pada saat yang tepat, cakar kecilnya menggoreskan pola di udara, sekali lagi membentuk gambaran ilusi sempurna dari siklus 5 elemen. Kali ini, Dev memasukkannya dengan secercah kekuatan abadi yang kacau. Cahaya 5 warna bersinar terang, kecepatan sirkulasinya meningkat drastis, dan bahkan mulai secara aktif menyerap energi spiritual langit dan bumi dari kehampaan, mengubahnya menjadi kekuatan 5 elemen murni. Ini. Tetua aliran api tiba-tiba berdiri, matanya dipenuhi kengerian. Siklus 5 elemen secara otomatis menyerap energi spiritual. Bagaimana mungkin? Kekacauan melahirkan segala sesuatu, dan juga dapat melahirkan 5 elemen. Dev dengan tenang berkata, dengan menggunakan kekuatan abadi kekacauan sebagai panduan, merekonstruksi keseimbangan 5 elemen, dan melengkapinya dengan formasi kultivasi gabungan khusus, hal itu dapat dicapai. Ia menatap Baltazar Jin, Ketua Sekte Jin, saya dapat mengajarkan metode ini kepada Sekte 5 Elemen. Hanya ada satu syarat, Sekte 5 Elemen bergabung dengan aliansi, kelima aliran meninggalkan dendam masa lalu mereka, dan melawan iblis bersama-sama. Senyum yang biasanya menghiasi wajah Baltazar Jin akhirnya lenyap. Ia perlahan bangkit, turun dari tempat duduknya, dan berdiri di depan bayangan ilusi siklus 5 elemen. Jari-jarinya yang keriput meraba cahaya 5 warna itu, dengan hati-hati merasakan kekuatan 5 elemen yang mengalir sempurna. Setelah beberapa saat, sedikit keterkejutan muncul di matanya, tetapi dengan cepat berubah menjadi pemikiran yang mendalam. 5 elemen saling menghasilkan satu sama lain, tanpa henti. Secara teoritis, itu memang mungkin. Baltazar Jin menarik tangannya dan menatap Dev.
Tetapi, teman muda, tahukah kau mengapa Sekte Lima Elemen tidak mampu mencapai keadaan ideal ini selama ribuan tahun? Dev tidak langsung menjawab, tetapi malah mengamati kelima tetua itu. Ia dapat merasakan 5 aura berbeda yang memenuhi aula. Ketajaman logam, vitalitas kayu, ketahanan air, keganasan api, dan berat bumi. Kelima aura ini seharusnya saling melengkapi, tetapi saat ini mereka saling tolak dan bertabrakan, seperti 5 binatang buas yang terkurung dalam sangkar kecil, saling mencabik-cabik. Karena masing-masing dari 5 garis keturunan mengikuti jalannya sendiri, dan masing-masing percaya bahwa garis keturunannya adalah yang paling unggul di antara kelima elemen. Dev menjelaskan, kata demi kata, garis keturunan logam percaya bahwa, logam mengatur kehancuran dan tak terkalahkan. Garis keturunan kayu bersikeras bahwa, kayu mengatur pertumbuhan dan kehidupan abadi. Garis keturunan air menyatakan bahwa, air bermanfaat bagi semua hal dan menyejahterakan dunia. Garis keturunan api menganjurkan bahwa, api membakar semua kejahatan dan membawa terang dan kebenaran. Dan garis keturunan bumi sangat percaya bahwa, bumi menopang semua hal dan memiliki kebajikan yang besar. Dengan setiap kalimat yang diucapkannya, sesepuh dari garis keturunan yang bersangkutan menegakkan punggungnya, wajahnya menunjukkan persetujuan. 5 garis keturunan telah berdebat selama 1000 tahun, masing-masing mengklaim dao mereka sendiri sebagai dasar dari 5 elemen. Tapi, nada suara Dev berubah, suaranya tiba-tiba menjadi dalam dan hikmat, 5 elemen saling menghasilkan dan saling menghancurkan. Mereka pada dasarnya satu. Memisahkan mereka secara paksa seperti memotong seseorang menjadi 5 bagian. Setiap bagian mengklaim sebagai seseorang, tetapi makna keutuhan telah lama hilang. Tetua garis keturunan logam membalas dengan tajam, dasar bocah bodoh, apa yang kau tahu? Logam adalah pemimpin dari 5 elemen. Peperangan dan pembunuhan adalah prinsip-prinsip dasar dari Dao Agung. Omong kosong. Tetua garis keturunan api membanting tinjunya ke meja dan bangkit, logam meleleh ketika bertemu api. Api yang berkobar bisa membakar surga, memurnikan segalanya. Inilah kebenaran tertinggi. Air dan api dalam harmoni membentuk Dao. Tetua garis keturunan air mencemooh. Kayu dapat memadatkan tanah, dan tanah dapat menghasilkan logam. Apa yang kau ketahui? Balas tetua garis keturunan bumi dengan menantang. Tetua garis keturunan kayu tetap diam, tetapi cahaya biru berkilat di matanya, dengan jelas menunjukkan ketidaksetujuannya dengan garis keturunan lainnya. Melihat perdebatan kembali berkobar, Dev tiba-tiba melangkah maju. Dengan langkah ini, udara di seluruh aula 5 elemen tampak membeku. Dia menutup matanya, perlahan mengangkat tangannya, telapak tangan menghadap ke atas. Sebuah titik cahaya kacau bersinar di antara alisnya, ini bukanlah demonstrasi skala kecil yang ditunjukkan sebelumnya, tetapi pelepasan sejati dari esensi primordialnya. Bas! Suara dengung yang dalam keluar dari tubuh Dev, seolah-olah makhluk purba sedang terbangun. Sebuah bola cahaya emas putih menyala muncul di telapak tangan kirinya, dan sebuah bola cahaya kayu hijau muncul di telapak tangan kanannya. Air biru mengalir di bawah kaki kirinya, dan api merah menyala muncul di bawah kaki kanannya. Dan di tengah dadanya, cahaya kuning kebumian yang tebal perlahan berputar. Kekuatan 5 elemen terwujud secara bersamaan. Ini, bagaimana ini mungkin? Kelima tetua berdiri serempak, mata mereka dipenuhi rasa tak percaya. Dao 5 elemen, jarang sekali orang biasa menguasai satu elemen saja, menguasai 2 elemen adalah jenius, dan menguasai ketiganya secara bersamaan adalah 1 dari 10.000. Namun, Dev sekarang secara bersamaan mengendalikan kekuatan penuh 5 elemen, tanpa konflik di antara mereka, melainkan perpaduan yang harmonis. Tapi ini baru permulaan. Dev menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan abadi kekacauan di dalam tubuhnya melonjak. Kekuatan abadi kekacauan itu, seperti harmonizer yang paling terampil, mengalir ke dalam kekuatan 5 elemen. 5 warna cahaya, yang awalnya terpisah, mulai meresap dan menyatu. Cahaya keemasan menyatu ke dalam riak air, berubah menjadi air keemasan yang mengalir. Air memberi nutrisi pada cahaya kayu, dan cahaya kayu menumbuhkan pola api. Api membakar dan berubah menjadi abu, dan abu mengendap menjadi tanah yang tebal. Dari dalam tanah yang tebal itu, cahaya emas baru lahir. 5 elemen saling menghasilkan satu sama lain, berputar tanpa henti, membentuk roda cahaya melingkar sempurna dengan diameter 3 zang di sekitar Dev. Lebih menakjubkan lagi, roda cahaya ini tidak statis, tetapi terus berputar dan berevolusi. Terkadang, energi emas melonjak, berubah menjadi energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Di lain waktu, api berkobar, membakar langit dan mendidihkan laut. Di waktu lain lagi, air melonjak, meliputi segala sesuatu, kelima elemen bergeser sesuka hati.
Di dalam aula utama, semua murid Sekte Lima Elemen merasakan energi lima elemen mereka sendiri beresonansi dan bergetar, seolah-olah mereka telah bertemu dengan makhluk tertinggi, seorang raja. Mata Baltazar Jin bersinar terang saat ia menatap tajam ke arah lingkaran cahaya lima elemen, napasnya semakin cepat. Dev membuka matanya, lima warna berputar-putar di dalamnya sebelum akhirnya berubah menjadi abu-abu yang kacau. Perjuangan lima elemen, menggelikan. Suaranya tenang, namun menggema seperti guntur di hati setiap orang. Mengapa logam tidak bisa lunak? Mengapa air tidak bisa keras? Mengapa api tidak bisa menyala? Mengapa tanah tidak bisa tajam? Mengapa kayu tidak bisa kuat? Dengan setiap pertanyaan yang dia ajukan, lingkaran cahaya lima elemen mewujudkan pemandangan yang menentang akal sehat. Cahaya keemasan berubah menjadi benang sutra lembut yang mengalir, melingkar dan berputar. Riak air mengembun menjadi pedang es yang tajam, ujungnya berkilauan. Teratai merah tua mekar dari api, penuh kehidupan. Gunung-gunung ilusi muncul dari bumi, menembus awan. Pohon-pohon purba berkilauan dengan kilau logam, tak dapat dihancurkan. Lima elemen tidak lebih unggul atau lebih rendah. Penerapannya terletak pada pikiran. Dev menarik tangannya, roda cahaya lima elemen perlahan menghilang, akhirnya berubah menjadi 5 butir cahaya seukuran telur merpati, melayang di atas telapak tangannya, berputar cepat. Terpaku pada satu elemen atau satu aliran hanyalah menggambar lingkaran di sekitar diri sendiri. Dao Agung lima elemen yang sejati adalah. Ia mengepalkan tinjunya. 5 butir bercahaya itu bertabrakan dan menyatu dengan raungan yang memekakkan telinga. 5 kekuatan berbeda dari logam, kayu, air, api, dan tanah, yang diselaraskan oleh kekuatan abadi yang kacau, menyatu sempurna menjadi satu, berubah menjadi butir aneh, abu-abu kabur namun mengandung cahaya 5 warna yang mengalir. Butir itu tampak biasa, tetapi kekuatan primordial dari 5 elemen yang terkandung di dalamnya menyebabkan getaran jauh di dalam jiwa semua kultivator Sekte 5 elemen. 5 elemen kembali menjadi satu. Saat ia mengucapkan 4 kata ini, butir di telapak tangan Dev tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan, melesat ke langit. Cahaya itu menembus kubah aula 5 elemen, melesat langsung ke langit. Energi spiritual 5 warna di seluruh pegunungan 5 elemen melonjak secara bersamaan, bergegas menuju cahaya seolah-olah memberi penghormatan kepada seorang raja. Di puncak kelima gunung, patung-patung leluhur dari 5 garis keturunan logam, kayu, air, api, dan tanah menyala serentak, memancarkan 5 berkas cahaya tebal yang menyatu dengan cahaya yang dipancarkan oleh Dev. Deru Dao Agung bergema di seluruh langit dan bumi. Dev merasakan penghalang yang telah lama tertidur di dalam tubuhnya tiba-tiba terbuka. Jauh di dalam dantiannya, di tengah kekacauan primordial, sebuah bintang yang sebelumnya redup tiba-tiba menyala. Itu bukan bintang biasa, tetapi bintang primordial yang dipenuhi aliran 5 elemen dan memancarkan aura kekacauan. Bas! Seketika bintang primordial itu menyala, aura Dev melonjak drastis. Hambatan di peringkat ketiga alam dewa abadi hancur seketika, kultivasinya menembus ke peringkat keempat, dan terus meningkat, akhirnya stabil di puncak peringkat keempat. Yang lebih penting, pemahamannya tentang Dao 5 elemen mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang, melihat kelima tetua Sekte 5 elemen, aliran, kekurangan, dan potensi saling melengkapi energi spiritual 5 elemen di dalam tubuh mereka, semuanya berada di bawah kendalinya. Ini. Suara Baltazar Jin bergetar. Resonansi asal-usul 5 elemen. Kau benar-benar mengaktifkan kekuatan leluhur pegunungan 5 elemen. Para tetua 5 elemen telah berlutut di lantai, bukan karena takut, tetapi karena kekaguman naluriah atas manifestasi Dao Agung. Dev perlahan menarik auranya. Mutiara persatuan 5 elemen jatuh ke telapak tangannya, berubah menjadi pola 5 warna, tercetak di punggung tangan kanannya. Ia menatap Baltazar Jin, lalu para tetua 5 elemen, suaranya tenang namun tegas. Konflik 5 elemen kini dapat dihentikan. Hari ini, aku akan menggunakan kekuatan Dewa Kekacauan sebagai panduan untuk menyelaraskan asal-usul 5 elemen. Apakah kalian bersedia mengamati dan memahaminya? Tetua elemen logam adalah yang pertama bersujud, aliran elemen logam. Bersedia belajar. Elemen kayu bersedia belajar. Elemen air bersedia belajar. Elemen api bersedia belajar. Elemen bumi bersedia belajar. Para tetua 5 elemen menghentikan perselisihan mereka, mata mereka hanya dipenuhi kerinduan akan Dao yang lebih tinggi. Dev mengangguk, mengangkat tangannya dan menunjuk ke kehampaan. Sebuah layar cahaya 5 warna terbentang, di dalamnya prinsip-prinsip halus dari 5 elemen, bagaimana mereka berinteraksi, berubah, bergabung, dan memanfaatkan kekuatan satu sama lain, disajikan dengan cara yang paling langsung. Ini bukan sekadar instruksi tentang teknik kultivasi, tetapi demonstrasi langsung dari Dao Agung.
Para tetua dari 5 garis keturunan mengamati, menghafal, dan memahami dengan penuh semangat. Mereka dapat merasakan hambatan yang telah menghantui mereka selama berabad-abad mulai mereda, dan pemahaman mereka tentang Dao 5 elemen semakin mendalam dengan kecepatan yang menakjubkan. Baltazar Jin berdiri di samping Dev, menyaksikan pemandangan ini, ekspresi kompleks terpancar di matanya. Rekan muda, tahukah kau bahwa apa yang telah kau lakukan hari ini sama dengan membangun kembali Sekte 5 Elemen? Ia berkata dengan lembut, 1000 tahun perselisihan internal terselesaikan dalam 1 hari. Sekte 5 Elemen tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Dev menggelengkan kepalanya, pemimpin Sekte Jin, Anda terlalu memuji saya. Dao 5 Elemen pada dasarnya satu. Saya hanya menyingkap kabut, mengungkapkan kebenaran. Ia berhenti sejenak, menatap pola 5 warna di punggung tangannya, selain itu, aku juga telah banyak mendapat manfaat darinya. Aku telah menerangi bintang asal, dan pemahamanku tentang Dao 5 elemen telah mencapai tingkat baru. Itu sudah cukup. Baltazar Jin terdiam sejenak, lalu tiba-tiba dengan hikmat menyatukan kedua tangannya, melakukan upacara persatuan 5 elemen, tingkat tertinggi sekte tersebut. Rekan muda Chen, mulai hari ini, kau adalah tetua penjaga Sekte 5 Elemenku, statusmu setara denganku. Semua anggota Sekte 5 Elemen berada di bawah perintahmu. Ia menoleh ke 5 tetua yang masih mengamati dan memahami, suaranya menggema di seluruh aula. Dengarkan perintah, Sekte 5 Elemen harus segera bergabung dengan aliansi anti-iblis. Semua murid dari 5 cabang harus menghentikan semua pertikaian internal dan, dalam waktu 3 hari, harus memiliki pemahaman dasar tentang metode kultivasi gabungan 5 elemen yang diajarkan oleh Tetua Chen. 7 hari kemudian, bergabunglah dengan aliansi dalam ekspedisi untuk bersama-sama menghancurkan Istana Dao Jahat. Ya. Kelima tetua menjawab serempak, suara mereka bergema di langit. Kali ini, tidak ada perbedaan pendapat, hanya tekad bersama untuk melawan musuh bersama. Dev merasakan bintang asal yang baru menyala di dalam tubuhnya, lalu melihat pola 5 warna di punggung tangannya, kilatan tajam di matanya. 5 elemen telah bersatu. Bintang asal mulai bermanifestasi. Selanjutnya, saatnya untuk mencari Istana Dao Jahat dan menyelesaikan masalah. Fenomena aneh kembalinya 5 elemen menjadi satu di pegunungan 5 elemen belum sepenuhnya hilang, tetapi cuaca di surga ke-12 telah berubah drastis. Istana Dao Jahat. Zhan E berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di depan gerbang reinkarnasi, matanya yang berwarna abu-abu keputihan tertuju pada rune yang berputar perlahan di gerbang itu. Di belakangnya, seorang tetua berjubah hitam berlutut di tanah. Sampaikan perintahku, selama semua ahli surga ke-12 tunduk kepada Istana Dao Jahat, kita akan mengampuni mereka dan bahkan memberi mereka kehidupan abadi melalui gerbang reinkarnasi. Suara Zhan E yang serak dan dingin terdengar. Karena Dev telah bersekutu dengan 3 sekte utama untuk menghadapi Istana Dao Jahat, Zhan E tidak bisa lengah. Lagi pula, ketiga sekte ini semuanya cukup kuat, belum lagi Dev memiliki leluhur api bumi di sisinya. Baik, Tuan. Tetua berjubah hitam itu pergi. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh surga ke-12. Tak lama kemudian, sejumlah besar kultivator membanjiri markas Istana Dao Jahat. Tetua berjubah hitam tiba untuk melapor, suaranya penuh dengan kegembiraan yang hampir tak tertahan. Tuan Istana, 3 hari setelah berita itu dirilis, lebih dari 37 sekte dan hampir 100 kultivator iblis telah secara eksplisit menyatakan kesetiaan mereka. Di antara mereka ada 11 monster tua di peringkat ke-9 alam dewa abadi atau lebih tinggi. Senyum dingin tersungging di sudut bibir Zhan E. Kehidupan abadi. Kebangkitan. Janji yang indah. Zhan E perlahan berbalik, jari-jarinya yang keriput dengan lembut menelusuri permukaan tulang gerbang reinkarnasi. Apa yang paling ditakuti oleh orang-orang tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun itu? Kematian. Apa yang paling mereka inginkan? Lebih banyak waktu, untuk menghapus penyesalan masa lalu. Kita memberi mereka harapan. Tetua berjubah hitam menyanjung, bahkan jika harapan itu palsu, mereka bersedia mempertaruhkan segalanya. Begitulah sifat manusia. Zhan E melihat keluar aula, tempat ratusan sosok dengan berbagai kekuatan berkumpul, semuanya pencari yang datang dari berbagai tempat untuk menyatakan kesetiaan. Pergilah, bawa masuk kelompok pertama orang percaya. Biarkan mereka menyaksikan keajaiban itu dengan mata kepala mereka sendiri. Baik. Di luar altar utama Istana Jalan Jahat, area yang dulunya sepi dan tak bernyawa kini ramai dengan aktivitas. Para kultivator dari seluruh penjuru surga ke-12 berkumpul di sini. Di antara mereka ada pria tua berambut dan berjanggut putih, napas mereka membusuk. Pria parubaya dengan wajah pucat dan kerinduan yang menyedihkan di mata mereka. Dan seorang wanita yang menggenggam tablet roh yang compang-camping, ekspresinya gila.
Mereka semua menatap pilar cahaya abu putih yang melesat ke langit dari kedalaman dataran, mata mereka berkilauan dengan fanatisme. Gerbang reinkarnasi. Bisakah itu benar-benar membangkitkan putraku? Seorang wanita menggenggam tablet spiritual erat-erat di lengannya. Tulisan pada tablet itu buram karena aus dan robek. Saudara Taois Li, Anda telah hidup selama 48.000 tahun, umur Anda hampir berakhir. Mengapa tidak mengambil risiko? Seorang lelaki tua kurus menarik lelaki tua lain yang sama tuanya, mendesak, Istana Dao Jahat berjanji bahwa selama Anda melakukan perbuatan baik, Anda dapat memasuki gerbang reinkarnasi dan memperoleh kehidupan abadi. Saya telah berkultivasi selama 50.000 tahun, terjebak di puncak peringkat ke-9 alam dewa abadi selama 20.000 tahun penuh, terobosan tidak ada harapan, dan umur saya tersisa kurang dari 100 tahun. Mata lelaki tua yang dipanggil saudara Taois Li berkilat penuh perjuangan, akhirnya berubah menjadi tekad yang teguh, baiklah, baiklah. Daripada mati begitu saja, saya lebih memilih mengambil risiko kali ini. Percakapan serupa berulang kali terjadi di antara kerumunan. Tiba-tiba, sebuah lonceng panjang berdentang dari arah Istana Dao Jahat. Waktunya telah tiba, selamat datang para penganut ke aula untuk menyaksikan keajaiban reinkarnasi. Ratusan pemburu jiwa berjubah hitam muncul dari pilar cahaya abu putih, berbaris di kedua sisi membentuk lorong yang mengarah lebih dalam ke aula. Semua yang mencari perlindungan masuk sesuai urutan tingkat kultivasi mereka. Di depan gerbang reinkarnasi, Zhan E duduk tinggi di atas singgasana tulang, boneka pemakan jiwa berdiri diam di sampingnya, tanpa ekspresi. Yang pertama dibawa masuk adalah 3 monster kuno di puncak peringkat ke-9 alam dewa abadi, yang hampir mencapai akhir masa hidup mereka. Salam, Tuan Istana. Ketiganya membungkuk serempak, mata mereka dipenuhi kekaguman dan kerinduan yang hampir tak tertahan. Zhan E sedikit mengangkat tangannya, tidak perlu formalitas. Karena kalian bertiga datang dengan ketulusan seperti ini, aku akan membiarkan kalian menyaksikan langsung kekuatan gerbang reinkarnasi. Ia berbalik, membentuk segel tangan, dan aliran energi abu putih memasuki gerbang reinkarnasi. Gerbang itu perlahan terbuka sedikit, memperlihatkan dunia abu putih yang tak bernyawa di dalamnya. Namun Zhan E jelas telah mengutak-atiknya. Begitu celah terbuka, pemandangan hantu yang menakjubkan diproyeksikan di balik gerbang, istana-istana megah, bangau surgawi dan awan keberuntungan, banyak sosok yang berjalan santai di dalamnya, dan wajah-wajah sosok itu, adalah wajah para kultivator yang telah lama binasa. Itu kakak senior King Yun. Salah satu dari 3 monster tua itu, seorang tetua berjubah hijau, berseru kaget, bukankah dia mati di bawah kesengsaraan surgawi 500 tahun yang lalu? Dan peri Zixia, bukankah dia binasa 1000 tahun yang lalu di alam rahasia? Rekan Taoisku. Dia juga. Air mata langsung menggenang di mata ketiganya, dan tubuh mereka gemetar. Zhan E berbicara pada saat yang tepat, suaranya penuh daya pikat, gerbang reinkarnasi menghubungkan hidup dan mati, membentang masa lalu dan masa kini. Semua yang memasuki gerbang ini dapat menyatukan kembali roh sejati mereka, membentuk kembali tubuh fisik mereka, dan mencapai kehidupan abadi. Dan mereka yang telah meninggal. Selama kalian dengan tulus mempersembahkan pengorbanan dan melakukan perbuatan baik, Dewa Reinkarnasi akan mengampuni mereka dan mengizinkan mereka untuk dibangkitkan. Duk. Ketiga monster tua itu serentak berlutut, dahi mereka menyentuh lantai, kebaikan yang besar, Tuan. Kami rela mati untuk Istana Dao Jahat. Sangat bagus. Zhan E mengangguk puas, mulai hari ini, kalian adalah kelompok tetua pertama dari utusan reinkarnasi. Pergilah, beritahu orang-orang di luar apa yang kalian lihat. Ketiganya dengan gembira bangkit, berbalik, dan bergegas keluar dari aula. Tak lama kemudian, suara gemetar mereka bergema dari luar. Ini benar. Benar. Aku melihat kakak senior King Yun. Gerbang reinkarnasi dapat membangkitkan orang mati. Gerbang itu dapat memberikan kehidupan abadi. Bergabunglah dengan Istana Dao Jahat. Ini kesempatan terakhir kita. Para pengiring di luar meledak dalam kegembiraan. Jika sebelumnya ada keraguan, melihat ketiga tetua yang sangat dihormati begitu bersemangat sekarang, semua kekhawatiran mereka lenyap. Aku ingin bergabung. Aku rela memberikan semua hartaku. Aku akan melakukan apa saja untuk menghidupkan kembali putriku. Beri aku kehidupan abadi. Beri aku kesempatan untuk menerobos. Suasana penuh semangat menyebar seperti api. Hanya dalam setengah hari, jumlah orang yang menyatakan kesetiaan berlipat ganda, termasuk 2 sekte menengah yang sebelumnya ragu-ragu yang langsung mengirim seluruh sekte mereka untuk bergabung. Berita itu menyebar dengan cepat di seluruh surga ke-12. Namun, apa yang benar-benar mengguncang seluruh surga ke-12 masih akan datang. Bersambung.